Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam positif, sehat dan bahagia. Nah, ini kejauhan. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan di grup ruang kita atau ruang kita parenting, bahwa ada pertanyaan menarik yang menanyakan bagaimana caranya untuk menyampaikan ke anak biar anak itu mau untuk melakukan sesuatu. Jadi mau melakukan sesuatu itu misal mandi atau menata mainan atau apalah pokoknya. Jadi bagaimana sih caranya, tips biar anak itu mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua. Mungkin begitu maksudnya. Jadi ini menjadi menarik memang. Dan hampir beberapa tempat ketika saya diundang untuk bicara tentang parenting, khususnya hipnoparenting, memang persoalan yang seringkali menjadi hal yang merepotkan, dalam artian itu orang tua butuh effort yang besar, butuh energi yang besar untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi ini sebenarnya kan kuncinya adalah komunikasi. Pada prinsipnya, saya berikan pemahaman dasar aja deh. Pada prinsipnya, anak-anak itu sebenarnya peniru yang ulung. Karena anak-anak peniru yang ulung, peniru yang sangat mahir untuk menirukan apapun. Jadi karena gelombang kesadaran di anak-anak masih ada di alfa theta. Jadi apapun data yang sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia rasakan seringkali akan masuk ke pikiran bawah sadar dan dilakukan ya tanpa dia sadari. Jadi sebenarnya kalau sudah sampai sini udah jelas. Caranya bagaimana? Kasih contoh. Jadi kalau hanya orang tuanya yang merintah, kalau hanya orang tuanya yang nyuruh, mandi. Ya, sesekali bisa, tapi pada kondisi tertentu akan menjadi persoalan. Artinya persoalan, anak akan beralasan, anak akan berkilah, anak akan menolak, bahkan mungkin akan tantrum. Wajar. Kenapa? Karena anak-anak menemukan data-data yang lain. Contoh, pada saat anak sedang santai, dia disuruh mandi mau. Akan tetapi pada saat dia sedang bermain, sedang asik dengan nonton televisi, film kartunnya, sedang mainan HP, sedang mainan apa dengan temennya di luar, terus tiba-tiba di-cut, stop, berhenti, jangan main mandi, pasti akan muncul reject, penolakan. Jadi ini untuk dipahami para ayah bunda. Pahami anak ketika menolak, ketika anak tidak mau atau tidak melakukan apa yang dikatakan, bukan berarti dia nakal, bukan berarti dia itu melawan, tidak. Tapi pahami, kenali, jangan-jangan kita terlalu prematur atau terlalu dini menyampaikan atau memotong sesuatu yang dia sukai. Jangankan anak-anak itu, ayah bunda aja, coba misal ayah bunda nih lagi asik ngobrol, ada tamu, terus tiba-tiba di-cut, lagi asik mainan HP terus di-cut, HP-nya diminta, marah enggak? Nyaman enggak? Enggak nyaman. Jadi anak-anak seringkali bukannya dia nggak mau, tapi dia butuh waktu untuk memproses informasi yang disampaikan ayah bunda. Dan kadang ayah bunda tekniknya langsung direct, perintah. Ini catatan kedua adalah waspadai. Seringkali kita lupa. Kita mendominasi
dengan otoritas kita sebagai relasi kuasa. Aku ayahmu nih, aku ibumu, aku bundamu. Kamu mandi sudah sore, itu mainannya sudah ditatani, jangan mainan terus. Nah, itu kan jadi perintah. Hakikatnya tidak ada seseorang yang nyaman diperintah. Jadi Anda nyaman diperintah? Anda nyaman diperintah? Tentu tidak. Tapi akan berbeda ketika teknik penyampaiannya, komunikasinya dirubah. Contohnya gini. Anda bisa nggak sekarang memikirkan tempat yang indah, misal pantai? Apa yang terjadi? Saya sebenarnya bertanya, Anda sebenarnya nggak perlu membayangkan, nggak perlu memikirkan, nggak perlu memunculkan imajinasi pikiran Anda tentang pantai itu. Anda cukup jawab bisa. Coba dipikirkan, coba dibayangkan, coba diimajinasikan, maka akan dimunculkan. Tapi faktanya, realitanya, ketika saya ngomong, itu tiba-tiba berproses alamnya. Atau sederhananya gini, kalau misalnya anak ditanya, atau secara umum deh orang ditanya, oke kita semua, Anda boleh ikuti saya. Atau Anda bisa nggak ngikuti saya nih? Misal bisa nggak ngikuti saya? Misalnya gini. Bisa nggak tangannya gini? Ya, tangannya gini. Terus gini. Bisa nggak tangannya gini? 1, 2, sampai 7 kali. 1, 2, 1, 2, 1, 2, sampai 7 kali. Oke. Pertanyaannya, kenapa Anda melakukan itu? Beberapa orang akan jawab, ya kan tadi disuruh, kan tadi diperintah. Kata siapa? Saya nggak nyuruh loh, saya nggak merintah loh. Lo tadi kan suruh gini, coba suruh gini. Bukan suruh, tadi kalimatnya coba videonya nanti diputar ulang. Oke, sekarang coba. Bisa nggak Anda begini, sampai 7 kali? Bisa nggak? Itu kalimat perintah atau kalimat pertanyaan? Kalimat pertanyaan. Cuma relatif ketika pertanyaan disampaikan, maka pikiran bawah sadar spontan seolah-olah ingin membuktikan. Jadi seringkali kalau yang teman-teman pernah ikut kelas saya atau pernah saya ngisi, diundang di acara panjenengan bicara tentang apapun, saya seringkali memainkan permainan-permainan ini. Jadi bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Maka spontan ketika orang, maaf, bisa berdiri nggak? Dia akan berdiri. Padahal saya nggak nyuruh berdiri, tapi bisa berdiri nggak? Bisa. Maka dalam teknik komunikasi kepada anak nanti bisa saja dilakukan dengan pola pertanyaan, bukan menggunakan kalimat perintah. Artinya apa? Dengan pola kalimat pertanyaan, Dek, udah sore oh. Bisa nggak kalau mainnya berhenti sebentar, nanti main lagi. Mandi dulu biar bersih. Oh, nggak asik dong kalau nggak cantik, kalau nggak ganteng. Jadi si anak akan nyaman dan baik-baik saja, nggak merasa dipotong, nggak merasa disetop, nggak merasa kesenangannya diambil. Gitu ya. Jadi balik ke pertanyaan, bagaimana caranya menyampaikan ke anak agar anak mau mengikuti sesuatu yang kita inginkan, misal mandi. 1, pahami situasi anak sedang apa. 2, masuki ke dunianya anak. Jangan diperintah, jangan di-stop kesenangannya dia. Karena kalau di-stop, dia akan menganggap kita
melakukan sesuatu yang nggak nyaman. Artinya deketi dulu, oh dia lagi main, ikutlah masuk dalam dunia permainannya dia. Halo cantik, ganteng, lagi apa? Ini bunda, ini ayah lagi mainan ini Barbie misalnya perempuan. Oh Barbie-nya cantik, ini Barbie-nya lagi di mana? Interaktif, dia nyaman nggak? Nyaman. Ini bunda, ini dia bercerita dengan asik. Oke, ini kan sudah sore, jadi Barbie-nya biar di sini dulu nunggu kamu mandi sebentar. Bisa nggak kamu mandi dulu sebentar? Kan nggak apa-apa. Nanti main lagi. Ayah tungguin deh atau bunda tungguin deh. Atau dengan cara memberikan contoh, dan itu memang harus simultan, harus sistematis dan harus istiqomah, konsisten. Terus polanya, berikan edukasi tentang kesehatan, kebersihan. Ayah bunda, ini Barbie-nya mandi dulu nggak apa-apa. Barbie-nya pura-pura mainan mandi. Oke, karena Barbie-nya sudah mandi, udah cantik. Masa Barbie-nya sudah cantik, kamu belum cantik? Yuk kamu mandi dulu, Barbie, kita mandi dulu ya. Atau dengan pola kalimat yang tadi saya ceritakan. Cantik, bisa nggak kamu mainnya berhenti dulu sebentar aja. Mandi biar cantik, jadinya Barbie-nya senang. Barbie cantik nggak? Cantik. Kalau Barbie nggak mandi cantik nggak? Enggak. Logis. Di dunianya anak bukan di dunianya orang tua. Jadi dunia orang tua dengan dunia anak itu beda. Ibarat radio AM sama FM. Mungkin nanti di bahasan lain, tema lain tentang parenting, bisa saja kenapa ketika saya ngomong anak saya nggak dengar. Bukan nggak dengar, memang nggak dengar. Karena gelombangnya beda. Satunya pemancar FM, Anda berada atau si anak berada di gelombang AM. Walaupun dijejerkan nggak dengar. Dipanggil namanya diem aja. 2 kali diem, 3 kali diem terus bentak. Anaknya malah kaget karena nggak dengar. Kamu dipanggil-panggil nggak jawab. Punya telinga enggak sih? Waduh repot. Apalagi kalau kalimatnya lebih kasar dari itu. Jadi memang dia nggak dengar karena dia lagi fokus permainannya. Maka suara ayah bunda nggak kedengeran. Itu dibahas di materi berikutnya. Tapi terpenting adalah bahwa kalau bicara tentang konsep cara masuki dunianya, kenali dia sedang apa, jangan diberhentikan. Tapi libatkan diri masuk ke dunia anak, baru anaknya ditarik. Diarahkan bukan diperintah. Berikan alasan logis ke dunia anak. Gitu ya. Sudah mulai anak. Oke. Atau bisa dengan tantangan. Yuk balapan mandi yuk. Cantik-cantikan. Ayo. Bisa nggak? Cantik bisa nggak? Pasti nggak mau ya. Atau misal kalau sebelumnya udah dilarang mandi tapi di perintah mandi sama orang keluarga yang lain, entah kakaknya, entah mbahnya, tapi dia sudah nolak. Ya kita jangan tidak serta-merta menggunakan teknik yang sama. Akan ada banyak teknik untuk kata kuncinya itu tadi. Masuk ke dunia anak, libatkan diri kita dengan di dunianya anak, berikan alasan logis dan anak diajak dengan pola kalimat persuasif, dengan pola kalimat pertanyaan. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa. Jadi kalau dia nolak juga jangan di pressing, jangan ditekan, tapi oh ya nggak apa-apa kalau nggak mau, nggak apa-apa, yang penting kamu sehat, yang penting kamu cantik. Dia merasa didukung nggak? Merasa. Nggak mau. Ini sudah sore, ini mau kamu ngerti, ibu capek. Ayolah nurut, kamu nurut lah. Mandi nggak mau, oh ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau mandi sekarang nggak apa-apa, tapi yang penting nanti mandi ya, biar anak cantik. Nggak apa-apa main lagi aja sebentar, nggak apa-apa. Jadi dia merasa nyaman, merasa difasilitasi kebutuhannya, kesenangannya dia. Oke, sudah cukup belum mainannya? Belum bunda. Oh ya belum, kalau belum nggak apa-apa. Tapi gini aja, kayaknya masih lama nggak nih mainannya? Masih lama bunda. Ya kalau masih lama stop dulu. Kamu sekolah kan, di sekolah TK kan kadang ada mainnya dulu, jajan dulu, istirahat kita stop. Atau stop dulu, nanti mainannya di sini nggak apa-apa. Yuk sama bunda yuk biasa. Atau dengan cara yang lain, kalau saya seringkali menggunakan leading. Leading itu cantik. Saya langsung pegang tangannya, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma batin yuk mandi yuk. Ini mainannya bagus ya, oke mandi dulu bagus.
jadinya lebih bagus mainan. Asik gitu. Begitu teman-teman semua, sedikit atau sekelumit cerita menjawab di grup Ruang Kita Parenting. Ruang Kita Parenting grup terbuka untuk Anda semua yang ingin bergabung dan berbagi bersama pengalaman tentang pengasuhan anak, dan kita berdiskusi kalau memungkinkan. Sama yang pasti adalah kita belajar bersama. Saya sebagai mitra belajar Anda, saya juga masih belajar karena saya masih berproses dalam melakukan pengasuhan terhadap anak. Apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya pelajari di bidang keilmuan olah pikir atau hipnoterapi dan beberapa pembelajaran lain, termasuk pengalaman dari klien-klien yang ada di Gria Hipnoterapi MPC. Kebetulan nama saya Aziz Aminuddin atau Aziz Amin, branding di beberapa tempat saya dianggap wong embuh, kalau nggak jelas. Embuh itu yang nanti maknanya kapan-kapan saya baju. Prinsipnya ini adalah sebagai upaya berbagi bersama, belajar bersama tentang konsep hidup, kehidupan, dan penghidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Apa you see?